Baru-baru ini Samsung terlihat mulai menyebarkan undangan ke beberapa situs, baik itu di sosial media maupun di situs media di seluruh dunia. Undangan tersebut bertajuk Galaxy Unpacked. Sudah dipastikan bahwa Samsung tengah mempersiapkan peluncuran produk terbarunya di tahun 2023 ini. Mengingat di tahun sebelumnya dengan tajuk yang sama, Samsung telah memperkenalkan line-up smartphone flagship terbaru mereka, yakni Samsung Galaxy S22. Bukan tidak berarti Galaxy Unpacked di tahun 2023 kali ini akan diisi tak lain dan tak bukan penerus dari Galaxy S22 tersebut, yakni Samsung Galaxy S23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Anthony, reviewer sok tahu. Sudah menjadi tradisi Samsung di setiap tahunnya akan selalu memperkenalkan produk terbaru dari mereka. Dan di awal 2023 ini Samsung kembali mengumumkan jadwal peluncuran smartphone Galaxy terbaru mereka dalam sebuah pagelaran yang bertajuk Galaxy Unpacked 2023. Yang akan dihelat pada 1 Februari di San Francisco dan live streaming di situs resmi dan di channel YouTube Samsung. Yang berarti di Indonesia akan jatuh pada tanggal 2 Februari pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat para pecinta smartphone Galaxy, persiapkan diri kalian untuk sebuah inovasi yang dirancang untuk sesuatu yang luar biasa. Silakan teman-teman pre-register di situs resmi Samsung Indonesia atau klik link yang ada di sini. Dan juga pastinya siapkan tabungan kalian, karena dalam pagelaran tersebut juga akan dibuka pre-order untuk smartphone flagship terbaru dari Samsung, yakni Samsung Galaxy S23. Dan dapatkan bonus berupa proteksi penuh selama 2 tahun dengan Samsung Care Plus yang senilai 2,3 juta rupiah dalam pre-order. Lalu apa yang menarik kita ketahui dari smartphone flagship terbaru yang akan dirilis oleh Samsung ini? Sepertinya Samsung tidak membawa perubahan yang cukup besar seperti yang ada pada ponsel andalannya pada tahun 2022. Malahan lebih berfokus kepada peningkatan dan performa. Namun apa yang ada pada Samsung Galaxy seri sebelumnya kini semakin ditingkatkan. Lalu apakah peningkatan tersebut membawa perubahan yang cukup besar? Atau Samsung hanya melakukan peningkatan sederhana namun harga yang bisa ditawarkan lebih tinggi dari seri Galaxy sebelumnya? Untuk seri S23 Ultra nampaknya tidak ada perubahan dari segi desain dibandingkan S22 Ultra. Semua tampak sama. Berbeda dengan S23 regular dan S23 Plus, jika dilihat dari depan terlihat sangat mirip dari seri S22. Namun dari belakang nampak perbedaan antara S23 dan S23 Plus yang cukup mencolok dibandingkan dengan S22 dan S22 Plus, yakni pada kameranya. Di S23 sudah tidak ada lagi tonjolan penampang kamera, kini nampak rata dengan bodi belakangnya dengan cincin yang menonjol. Di bagian sisi samping desain dibuat rata dengan tepi yang sedikit membulat agar tetap nyaman digenggam. Semua nampak bagus, simple dan elegan. Untuk warna akan tersedia 4 warna, yakni Cotton Flower, Phantom Black, Botanic Green, dan Misty Lilac. Dan juga akan tersedia beberapa warna eksklusif dari Samsung untuk Galaxy S23 Ultra. Di seri S kali ini besar kemungkinan bahwa Samsung sudah tidak lagi menawarkan varian Exynos untuk dipasarkan di beberapa wilayah tertentu seperti pada seri S sebelumnya. Sangat diharapkan Galaxy S23 menggunakan chipset andalan terbaru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 generasi kedua, dengan efisiensi daya yang ditingkatkan serta GPU yang didukung. Namun bukan berarti tidak mungkin, bisa saja Samsung tetap menawarkan varian Exynos sebagai opsi. Untuk Galaxy S23 Ultra, pada sektor kamera nampaknya mengalami peningkatan yang cukup besar, di mana sebelumnya pada kamera utama menggunakan 108 megapiksel, kini menjadi 200 megapiksel dengan sensor ISOCELL HP2 yang mengadopsi teknologi Tetra 2 pixel binning untuk menyesuaikan piksel dengan tingkat pencahayaan. Dengan format optik 1/1,3 inci, tentu tangkapan kamera dengan resolusi tinggi akan jauh lebih mudah tanpa harus ada tonjolan penampang kamera yang dapat mengurangi nilai estetik.
Dan komponen ini juga mampu merekam video 8K pada 30 fps. Fitur lainnya yakni adanya teknologi Super QPD untuk kemampuan autofocus yang lebih cepat dalam kondisi minim cahaya. Dan teknologi DVTG atau Dual Vertical Transfer Gate yang dapat mengurangi warna pudar pada kondisi cahaya yang terang. Serta fitur Smart ISO Pro yang memungkinkan kamera mengambil gambar 12 megapiksel dan video 4K pada 60 fps dengan opsi HDR. Untuk seri S23 dan S23 Plus nampaknya akan tetap menggunakan kamera yang sama pada seri sebelumnya, yakni kamera utama menggunakan 50 megapiksel, 12 megapiksel ultrawide, dan 10 megapiksel telefoto. Beralih ke kamera depan. Semua seri S23 akan menggunakan kamera 12 megapiksel. Artinya terjadi peningkatan pada kamera S23 dan S23 Plus di mana sebelumnya menggunakan 10 megapiksel. Namun untuk S23 Ultra justru terjadi penurunan di mana sebelumnya menggunakan 40 megapiksel. Dengan hadirnya peningkatan pasca pemrosesan, terutama dengan chip Snapdragon 8 generasi kedua, tentu diharapkan bakal ada perbedaan yang cukup besar mengenai kualitas foto jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Secara kualitas kamera Galaxy S22 sudah sangatlah bagus. Kapasitas baterai di Galaxy S23 dan S23 Plus di sini mengalami peningkatan 200 mAh, di mana sebelumnya hanya 3.700 mAh, kini meningkat menjadi 3.900 mAh, dan 4.500 pada S22 Plus kini menjadi 4.700 mAh. Untuk S23 Ultra sepertinya akan tetap menggunakan 5.000 mAh. Meski peningkatannya tidak banyak, namun cukup menjanjikan, mengingat efisiensi daya yang dihadirkan oleh Snapdragon 8 generasi kedua. Jika di Galaxy S22 dengan 10 jam waktu layar aktif untuk browsing saja sudah cukup handal, apalagi jika di S23 lebih ditingkatkan lagi. Dan rumornya, S23 juga akan mendapat fitur mode hemat daya yang disebut Light Mode seperti yang ada pada Galaxy Flip 4. Demikianlah beberapa keunggulan yang akan dihadirkan pada ponsel flagship Samsung Galaxy S23 2023 ini. Namun, apa yang sudah saya sebutkan di atas belum tentu 100% benar adanya, karena semua hanya berdasarkan spekulasi dan berita baik dari situs yang kredibel maupun dari Samsung sendiri. Karena produknya sendiri baru akan dirilis bulan depan. Bisa jadi Samsung mau ngasih surprise di event Galaxy Unpacked 2023. Mengenai harga, kemungkinan tidak akan selisih jauh dengan harga dari S22. Jika S22 Ultra saat ini dibanderol 17 jutaan untuk varian penyimpanan 256 GB, kemungkinan S23 Ultra akan berada di kisaran harga 18 jutaan. Begitu juga dengan S22 regular yang berada di harga 11,9 juta dan S22 Plus di harga 14 jutaan. Di S23 kemungkinan di kisaran harga yang sama atau mungkin sedikit lebih mahal. Meski seri Galaxy S22 masih merupakan ponsel yang hebat, namun seri S23 selangkah lebih maju. Namun itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan sehingga harus buru-buru mengupgrade ke S23. Di sisi lain, jika teman-teman berencana untuk membeli smartphone baru untuk menggantikan smartphone lama kalian, apakah sebaiknya memilih Galaxy S22 yang harganya lebih murah atau menunggu Galaxy S23 yang terbaru? Keputusan tetap di tangan kalian. Teruslah berkarya dan jangan lupa bernafas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.